Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat segenap pengurus besar PGRI, pengurus PGRI provinsi, kabupaten, cabang, ranting, dan seluruh sobat ngaji bareng PGRI yang berbahagia. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya sehingga sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Agar acara ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore ini kita akan menyimak kultum yang akan dibawakan oleh Bapak Mufid Rohman SAG MPD, Ketua Ranting SMP Negeri 2 Somagede Cabang Somagede, dengan mengambil tema perumpamaan dan tipe manusia. Kepada Bapak Mufid Rohman SAG MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa menjalani puasa pada hari yang ke-6. Hari yang menurut sebagian pendapat adalah awal-awal Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ulama, bahwa bulan Ramadan itu sepertiga yang pertama awwaluha rahmatun, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuha maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruha aitkum minan nar. Dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita sudah diberi rahmat oleh Allah pada awal-awal Ramadan ini, 10 hari yang pertama. Mudah-mudahan untuk 10 hari kedua kita nanti diberi kesempatan untuk mendapatkan maghfirah, dan akhirnya di 10 hari yang ketiga kita juga mendapatkan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersama, Nabi yang kita harapkan nanti memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tentang perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahwa manusia bisa diibaratkan menjadi 3 hal. Yang pertama, manusia diibaratkan seperti makanan. Yang kedua, manusia diibaratkan seperti obat. Dan yang ketiga, manusia diibaratkan seperti penyakit. Mari kita lihat bersama-sama di antara 3 ibarat yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, manusia diibaratkan seperti makanan. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup, dalam hal ini manusia, membutuhkan makanan untuk melaksanakan keberlangsungan hidupnya. Manusia pergi kemanapun, beraktivitas apapun, bekerja seberat apapun, pada akhirnya dia akan membutuhkan makanan sebagai sumber tenaga untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
Yang jelas, makanan ini adalah sesuatu yang universal, sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Khusus untuk manusia, manusia yang diibaratkan seperti makanan ini bisa dikatakan termasuk kategori hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi kemanfaatan bagi manusia lainnya. Posisi orang yang diibaratkan seperti makanan ini adalah posisi yang paling tinggi stratanya dari segi kemanfaatannya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk kategori orang yang seperti makanan, dalam arti bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya, sehingga kita hidupnya bermanfaat, tidak hanya yang bernilai keduniaan, tapi juga berdimensi keakhiratan. Kemudian yang kedua, manusia diibaratkan seperti obat. Kita tahu kapan obat diperlukan. Obat diperlukan ketika seseorang merasa dirinya sakit. Ketika seseorang merasa dirinya sakit, dia dengan maksimal akan berusaha kemanapun mencari obat. Bisa ke dokter, bisa ke tabib, atau ke orang-orang yang kita yakini mampu untuk menyembuhkan kita, menjadi lantaran kesembuhan penyakit kita. Nah, orang yang diibaratkan seperti obat ini, itu adalah orang yang keberadaannya diperlukan pada waktu-waktu tertentu. Di dalam masyarakat, kalau seseorang sudah sembuh dari sakitnya, maka keberadaan obat sudah tidak diperlukan lagi. Karena kalau orang dalam keadaan sehat kok minum obat, dikhawatirkan justru malah menjadi racun. Nah, keberadaan orang yang ibarat seperti obat ini dalam kehidupan nyata adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh manusia lain, tapi pada momen-momen tertentu. Artinya, dari segi kemanfaatannya, maka orang ini menempati strata yang kedua, masih punya nilai. Kemudian yang ketiga adalah manusia diibaratkan seperti penyakit. Nah, ini manusia seperti ini, jangankan keberadaannya, kadang-kadang kita mendengar namanya saja sudah muak. Penyakit, tidak ada manusia yang ingin penyakit. Tidak ada manusia yang merindukan kedatangannya. Semuanya menginginkan penyakit itu pergi sejauh-jauhnya. Nah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia yang diibaratkan seperti penyakit. Kalau bisa malah kita jadilah manusia yang diibaratkan seperti makanan, minimal seperti obat. Artinya keberadaan kita dibutuhkan oleh lingkungan, bisa sehari-hari kita dibutuhkan atau sewaktu-waktu kita dibutuhkan. Itu 3 perumpamaan manusia menurut Imam Ghazali. Selanjutnya masih terkait dengan tipe manusia. Yang kedua, ini Imam Ghazali mengatakan bahwa di dalam aspek pengetahuan itu tipe manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yaitu seorang yang dia itu mengetahui dan dia tahu bahwa dia itu mengetahui. Seseorang mengetahui dan tahu bahwa dia itu mengetahui. Artinya apa? Orang ini termasuk kategori orang yang berilmu. Dia orang berilmu, sadar dan tahu bahwa dia orang berilmu. Orang seperti inilah yang nanti harus kita dekati, harus kita pergauli, harus kita silaturahim ini sebagai salah satu sumber kebijaksanaan, sumber pengetahuan, dan sumber kita mencari nasihat dalam kehidupan. Kita bersyukur kepada Allah setinggi-tingginya apabila kita menjumpai seseorang yang yadri wa yadri annahu yadri, seorang yang dia itu berilmu, dia tahu bahwa dia itu berilmu. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa diibaratkan sosok seorang ustadz atau seorang ulama. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali mengatakan rajulu yadri wala yadri annahu yadri, seorang laki-laki yang dia itu tidak tahu bahwa dia itu tahu.
seorang laki-laki yang mengetahui tapi tidak mengetahui bahwa dia itu mengetahui. Artinya apa? Dia sebetulnya orang yang pintar, orang yang berilmu, akan tetapi rasa percaya dirinya kurang, sehingga peran dia di dalam masyarakat itu terhambat oleh rasa rendah dirinya. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita menjumpai dalam masyarakat, hendaknya kita bangkitkan rasa percaya dirinya, kita sadarkan bahwa dia itu adalah orang yang berilmu. Cuman kebetulan dia belum terlalu percaya diri. Nah, biasanya rasa percaya diri ini bisa timbul kalau dia itu mempunyai kelebihan dalam hal materi misalnya. Kita bisa melihat bahwa orang yang alim sementara ekonominya dalam keadaan kurang baik, biasanya dia merasa kurang pede. Oleh karena itu, kalau kita semua menjumpai ada orang seperti ini, hendaknya kita bantu dia, maisyahnya, pendapatannya, dan sebagainya, sehingga dia setelah mempunyai ilmu diikuti oleh rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ilmunya akan bermanfaat pada lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Jadi seseorang yang dia itu tidak mengetahui, tidak punya ilmu, tapi dia tahu bahwa dia tidak mengetahui. Artinya orang ini menyadari bahwa dia itu merasa dirinya orang bodoh, dan dia tahu bahwa dia itu bodoh. Nah, orang seperti ini diharapkan dia masih mau belajar, dia masih mau mengaji, mencari keilmuan yang dibutuhkan sehari-hari. Pada intinya orang yang seperti ini adalah dia masih bisa diharapkan bisa maju, karena dia sadar akan kebodohannya. Berbeda dengan kategori yang keempat, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang dia tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Laki-laki yang dia itu tidak sadar bahwa dia itu bodoh, tapi merasa dirinya pintar. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti ini, kita kadang-kadang merasa ya harus lebih banyak bersabar agar kita bisa membimbing orang seperti ini. Tapi yang jelas, di antara 4 kategori manusia tadi, tipe-tipe manusia tadi, tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga adalah orang-orang yang masih bisa diharapkan untuk senantiasa memperbaiki dirinya sendiri. Sedangkan orang yang tipe keempat, itu adalah orang-orang yang sok pinter, keminter, dan memang sangat susah untuk menyadarkan orang yang merasa dirinya pandai, padahal sejatinya dia adalah bodoh. Pemirsa yang berbahagia, berapa hal yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngaji Bareng PGRI yang berbahagia, demikian tadi kultum yang telah disampaikan oleh Bapak Mufid Rohman SAG MPD dengan mengambil tema perumpamaan dan tipe manusia. Dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, dapat kita simpulkan bahwa perumpamaan dan tipe manusia menurut Imam Ghazali, yang pertama, manusia diumpamakan seperti makanan, yang kedua, manusia diibaratkan seperti obat, dan yang ketiga, manusia diibaratkan seperti penyakit. Sedangkan tipe manusia yaitu yang pertama, manusia yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, manusia yang tahu tetapi tidak tahu kalau dia tahu. Yang ketiga, manusia yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dia tidak tahu. Dan yang keempat, manusia yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara ngaji bareng sore ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.